Kamera, rolling, action! Hai Susunian, welcome back to Tusen Generation Podcast bersama dengan Cicung di sini. Seperti biasa, pastinya podcast Tusen Generation bakal berbagi bersama kalian Susunian di rumah tentang sharing-sharing pengalaman kehidupan rohani dan tentunya dengan narasumber yang kece-kece abis. Tapi sebelumnya, Cicung mau ngingetin dulu sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, pencet tombol sebelah kanan di sini, tombol merah, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar setiap kali kita upload kalian langsung dapat notifikasi dan langsung nonton. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @tusengenerationbanten. Yay! Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah ditunggu-tunggu nih. Dan ini narasumbernya datang dari KD Remaja Banten. Siapa lagi kalau bukan Tante Ana. Hai. Nah, kan Tante kan tamu spesial nih, tamu yang udah lama ditunggu-tunggu oleh Susunian. Aku pengen nanya nih Tante, sekarang Tante lagi sibuk apa sih? Ya, sebagai ibu rumah tangga pastinya ngurusin yang di rumah-rumah aja, tapi juga ada pelayanan-pelayanan khususnya sekarang lebih ke online kan. Iya, jadi pelayanan ibadah online kayak begitu di sahabat orang sakit sih. Kayak kemarin kita baru melayani yang ada di Medan, kemudian yang ada di Semarang. Nah, hari Sabtu nanti kita akan melayani yang di Tangerang sih. Jadi ya biasa, sesuai dengan panggilan. Walaupun di masa pandemi tetap terus melayani. Ya. Dan satu lagi pastinya sibuk ngurusin itu video. YouTube. YouTube. Buat teman-teman yang belum tahu nih, Tante ini sekarang lagi bedak jadi YouTuber. Asik. Tapi YouTubernya berbagi tentang tips-tips rohani ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Pastinya. Pasti ya. Nanti boleh dicek di link di bawah ya buat subscribe ya teman-teman ya. Cuman pasti kalian penasaran nih, kalian yang ikut retret sering lihat Tante Ana, kalian pasti penasaran dong, sebenarnya Tante Ana di KD Remaja Banten ini jabatannya seperti apa dan tugasnya tuh ngapain aja? Saya sebenarnya cuma anggota, tapi karena cuma satu-satunya wanita, yang paling cantik, yang cetar badai membana gitu kan. Tapi ya jadi gitulah, sepertinya kok semua menyorotnya pada saya. Padahal saya cuma anggota aja sih sebenarnya ya, anggota yang pastinya membantu mendukung sepenuhnya pelayanan di KD Remaja yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Raymond Sumaha ya. Seperti itu sih. Terus aku pengen tanya Tante, ngomong-ngomong soal YouTube Tante nih, kenapa sih Tante tuh mulai untuk membangun channel YouTube, dan itu dimulai sejak kapan? Sebelum pandemi kah atau sesudah pandemi? Setelah ada pandemi ini, karena kita di rumah terus, jadi tidak ada kegiatan. Kemudian Daryl anak saya yang nomor 2 itu juga kebetulan suka sekali dengan ya urusan-urusan kamera gitu kan. Nah, dia kemudian menawarkan pertama kali sih papanya, yuk nge-YouTube dong gitu kan, karena kita ada ibadah online. Akhirnya ya dari situlah dimulai, dari papanya ibadah online, kemudian papanya juga bikin YouTube gitu kan. Seminggu kemudian baru saya yang bikin YouTube yang akhirnya lebih intens ya. Tapi dalam beberapa minggu ini, sudah 3 minggu ini tidak bikin video karena Daryl kebetulan sibuk lagi. Karena udah mulai kebuka nih ya. Nggak ada apa istilahnya bukan protokol, apa sih kalau itu tidak ada apa sih namanya? Lockdown. Nah, di lockdown itu PSBB. Karena sudah dibuka, jadi job-job udah mulai datang gitu loh. Seperti itu sih. Terus kebetulan nih Tante memasuki bulan yang spesial di bulan Desember ini, kebetulan ada tamu spesial juga. Kita pengen membahas tema tentang gimana sih kita berjumpa dengan Tuhan nih. Nah, kalau menurut Tante sendiri, gimana sih arti berjumpa dengan Tuhan menurut Tante, dan apakah mungkin Tante punya pengalaman nih, momen-momen terindah ketika Tante tuh berjumpa dengan Tuhan? Jadi pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan buat saya itu adalah sesuatu yang penting. Dan itu saya alami ketika saya SMA. Itu masa-masa yang lagi nakal-nakalnya. Ya, saya ini terkenal
bukan tukang bolos, tapi lebih ke tukang kesiangan. Bangun kesiangan. Jago banget kesiangan. Dan kemudian saya juga jago nyontek. Mau gaya apa tuh contekan, saya jagonya. Jago. Ya, jago juga ngelawan guru. Kemudian memang saya tidak suka membuli orang, tetapi siapa yang membuli saya akan bully balik, gitu kan. Jadi cukup terkenal lah di sekolah. Saya adalah orang yang kalau itu tuh bukan historis maker tapi trouble maker. Bahasanya kalau bahasa gaul sekarang namanya badass girl, Tante. Oh gitu. Iya. Apa itu ngomongnya gimana? Badass girl. Susah banget badass girl gitu Badass ya. girl. Bahasa gaulnya gitu, Tante. Terus lanjut lagi, Tante Oke. cerita lagi tuh. Oke. Jadi waktu itu saya SMA pas Desember juga. Jadi saya ibadah Natal waktu itu tanggal 25 Desember saya mengalami pengalaman perjumpaan dengan Yesus secara pribadi yang luar biasa lewat khotbah Natal. Waktu itu disampaikan oleh almarhum pendeta J.E. Awandatu. Saya sampai hari ini aja masih ingat khotbahnya. Gitu kan. Jadi dia bilang kalau kamu ingin mengalami Tuhan, kamu ingin juga mengalami Tuhan lebih lagi gitu kan, kamu harus merestorasi hidup kamu. Kamu harus mengubah cara hidupmu, perilakumu gitu kan. Pokoknya ubah yang bisa kamu ubah. Dan puji Tuhan waktu itu dari situlah saya mengambil sebuah komitmen. Jadi pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita yang tadinya troublemaker, apalah itu bahasa anak mudanya sekarang gitu kan. Kita yang tadinya membuat masalah, itu bisa berubah, betul-betul berubah. 180 derajat, bukan 360 ya, bukan. Balik lagi nanti. Jadi 180 derajat betul-betul berubah. Ya. Jadi pengalaman perjumpaan secara pribadi itu orang sering katakan sebagai namanya lahir baru. Lahir baru. Nah, kenapa kita penting mengalami lahir baru? Karena kita akan hidup dengan cara yang baru. Pengalaman yang baru bersama Tuhan. Amin. 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 Jadi buat saya sangat penting sekali. Setiap anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus alami pengalaman perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Amin. Nah, Tante kan tadi kan Tante juga bilang tuh kalau misalnya kita ingin lahir baru, kita ingin berjumpa dengan Tuhan, kita harus merestorasi hidup kita dan kita harus mengubah hidup kita. Dan pasti ada perbedaan dong antara diri kita yang lama dengan diri kita yang baru. Apa yang Tante rasakan perbedaannya waktu dulu Tante jadi troublemaker, jadi beda, sekarang sudah berubah seperti Tante yang sekarang sampai di titik ini? Ada perbedaan yang dirasakan? Ya. Yang pertama yaitu tadi, saya yang tadinya tukang kesiangan, saya tidak prioritas waktu. Dari situ saya belajar untuk memprioritaskan waktu, karena ternyata waktu itu sangat berharga. Jadi kalau kita ingin dipakai Tuhan, belajarlah untuk menghargai waktu. Ya, makanya kalau dibilang kalau ibadah ke gereja itu kan kita suka kesiangan gitu kan. Ke kantor kok bisa nggak kesiangan, ke kuliah mungkin bisa nggak kesiangan. Tapi kenapa kalau ibadah suka kesiangan? Padahal sebenarnya ketika kita hidup menghargai waktu, kita bisa tepat waktu, bahkan sebelum waktunya kita datang ibadah, justru itulah ibadah yang sesungguhnya. Ya. Jadi saya dulu mulai SMA itu berubah 6 bulan sebelum lulusan itu, ya kan? Waktu itu saya kan kelas 3 SMA, semester ke 1, masuk ke 2. Ya, ke 3 kalau dulu 3 semester. 3 semester. Jadi pokoknya bulan Desember deh. Jadi masih ada setengah tahun lagi. Ya. Nah, dari situ saya komitmen dengan Tuhan, saya harus mulai menghargai waktu. Saya juga harus jujur. Ya. Jujur dalam arti kata saya tidak nyontek lagi. Oke. Saya juga tukang nyuri duit. Wah, dia malu. Tapi di situ udah kok saya udah buka-bukaan di konten YouTube saya. Jadi bagaimana saya bisa
berubah itu karena pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan juga sangat berpengaruh. Tapi sebelum itu juga karena saya ngelihat mami saya marah begitu besar, waktu itu masih kecil sih ya. Tapi sebenarnya kalau tidak mengalami pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, bisa keterusan juga, bisa apa istilahnya, suka mencuri itu bisa balik lagi gitu loh. Tetapi bersyukur banget bertemu dengan Yesus. Disitulah saya bisa merubah semuanya, ya. Terus yang terakhir, saya dulu suka sekali nyanyi lagu-lagu dunia. Dari situ saya komitmen juga untuk mengurangi. Saya biasa ikut-ikut band gitu kan, anak band cerita. Tapi mulai dari situ saya suka-suka. Kalau mungkin zaman sekarang kan ada Indonesian Idol, kayaknya kalau saya lahir di era sekarang ini mungkin saya udah ikut-ikut gitu ya, kan. Tante ya. Nah, tapi puji Tuhan waktu itu saya cuma ikut-ikut festival-festival, sempat beberapa kali ya dapat lah gitu kan, meskipun nggak juara satu tapi udah mulai gitu kan. Tapi bersyukur banget, dari situ saya bilang saya mau mempersembahkan semuanya untuk Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini apa yang menjadi komitmen saya, apa yang saya sudah bangun itu sangat-sangat berharga, sangat dihargai Tuhan, dan saya bisa menikmati benefit apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Amin. Karena benar-benar perjumpaan dengan Tuhan tuh benar-benar precious banget sih, bener gak sih Tan? Dan benar-benar kita ngerasain kayak ini loh jamahan Tuhan buat diri kita. Ini loh perubahan Tuhan yang Tuhan kasih buat hidup kita. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ngerasain pengalaman seperti Tante Anda, gimana kalian berjumpa dengan Tuhan, kalian boleh nih komen di bawah, boleh tulis di bawah pengalaman-pengalaman kalian, kesaksian kalian, gimana kalian berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Nah, Tante, kan tadi kan kita udah mulai mengenal dengan Tante nih, tapi kita pengen lebih dekat lagi dan pengen lebih kenal lagi nih dengan Tante. Jadi aku punya sedikit mini games buat kenal lebih dekat dengan Tante. Jadi gamesnya benar atau salah. Nah, jadi aku bakal ngasih pertanyaan. Jadi pertanyaan yang aku penasaran soal Tante, nanti Tante jelasin ini benar nggak sih atau salah nggak sih gitu. Tante sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama, bener nggak sih dulu Tante pertama kali pelayanan jadi seorang worship leader? Tadi kan soal Tante bilang Tante suka nyanyi tuh. Bener nggak? Pertama kali pelayanan Tante jadi seorang worship leader? Salah. Jadi apa Tante? Pelayanan pertama? Guru sekolah minggu. Itu Tante pelayanan pertama guru sekolah minggu umur berapa? Nah, itu justru saya jadi jadi guru sekolah minggu itu sebelum saya lahir baru. Sebelum lahir baru, Mak. Itu karena memang di situ nanti teman-teman Jason ya bisa buka video saya di YouTube saya. Saya menjelaskan bahwa pengalaman masa kecil itu sangat membekas. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi dulu waktu kecil tuh kan dikit-dikit kalau disuruh mami entar gitu kan. Kalau orang Sunda, karena saya orang Sunda, engke. Nah, pas satu hari saya pengen makan bakso, saya minta uang gitu kan ke mami saya. Jadi nanti buka deh, ada deh videonya, jelasnya gitu ya. Terus mami saya juga bilang gini, entar katanya gitu. Sampai tukang baksonya nunggu lama gitu kan, saya malu. Sampai diteriakin tukang baksonya, "Neng, jadi kagak?" "Jadi Bang, tunggu." "Kelamaan," katanya gitu. Terus akhirnya saya panggil lagi, "Mami, ayo dong cepetan minta duit." "Entar." "Kenapa sih minta entar mulu?" "Lalu katanya kalau gua suruh juga entar." Kebiasaan anak muda tuh sering ya gitu ya. Jadi benar-benar dari situ saya bertobat juga. Itu sangat ternyata tidak baik banget. Dan itu akan bawa sampai kamu dewasa itu, kalau dari kecil kamu tidak membiasakan gitu kan untuk yaitu memprioritaskan waktu. Betul. Kemudian kita juga menghargai orang lain ketika orang lain menyuruh kita atau meminta kita sesuatu. Itu apa yang kau tabur, itu yang kau tuai gitu lah. Oh iya ya. Nah, dari situ juga ketika Bapak Ibu Gembala saya dari waktu itu pergantian gembala, yang lama ke Eretan, kemudian yang baru dari Depok, panggil saya.
nanti kamu ngajar sekolah minggu. Kaget saya, tapi saya ingat, jangan pernah bilang entar nanti atau nggak mau gitu kan, baik ke orang tua yang jasmani, begitu juga kepada orang tua yang secara rohani. Saya udah komitmen, pokoknya saya akan yes gitu kan, ngerti nggak ngerti yes, bisa nggak bisa yes, kan gitu. Jadi sampai hari ini pun itu yang saya kerjakan, dan puji Tuhan kalau misalnya kok banyak diberi kepercayaan, ya itu karena mulailah dari sesuatu yang kecil. Tuhan Tuhan bilang kan di firman Tuhan, setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kamu entar, ya jangan salahin dong kalau kamu nggak pernah dapat kesempatan. Kesempatan itu akan ada ketika kamu bisa menyambut kesempatan itu dengan sangat cepat. Betul gitu. banget. Pokoknya apapun yang Tuhan kasih kita, apapun yang Tuhan panggil kita, pokoknya langsung katakan yes, benar. Betul. Itu yang saya kerjakan sampai hari ini. Jadi kalau misal paket, kalau kita bilang paket gitu kan, paket apa sih? Bukan paket, paket tua. Bu Hana nanti gini ya nanti, yes. Padahal dia jauh lebih muda dari saya 10 tahun kali ya kita bedanya. Cuma saya kan selalu belajar untuk taat kepada otoritas. Jadi belajarlah taat kepada otoritas, belajar untuk menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan, maka semuanya akan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu berkomitmen ya Tante. Itu bener banget. Nah, pertanyaan terakhir nih Tante. Sip. Aduh ini agak-agak unyu gitu pertanyaannya Tante. Bener gak sih dulu Tante berjumpa dengan suami Tante di dalam gereja? Bener gak tuh? Salah. Di mana bertemunya? Saya bertemu di hotel. Di hotel. Itu boleh diceritain nggak Tante? Menakutkan. Berjumpa pertama kali dengan Om Filemon di mana? Di hotel. Itu hotelnya namanya Hotel Setia di Cipanas, saudara-saudara. Betul, itu ada orangnya. Betul, Om? Betul. Gimana ceritanya bisa ketemu di Hotel Setia? Namanya Setia loh. Nah itu, makanya jadilah anak muda yang kalau pengen dapat jodoh, jodoh yang terbaik, yang tepat dari Tuhan. Betul. Mulailah dari masa muda kamu berkomitmen tadi. Betul. Ya. Kemudian hargai waktu. Restorasi hidupmu gitu kan. Kayaknya karena gini, kalau saya waktu itu ketemu dengan suami saya, ternyata setelah runtut-runtut cerita gitu, kenapa saya nggak ketemu dia di sekolah Alkitab gitu kan, kok harus ketemu di Hotel Setia. Di Hotel Setia itu ada seminar 3 hari ya, ada seminar selama 3 hari yang diadakan oleh GPDI dari Lampung ya, Lampung, Jakarta, Jawa Barat sampai ke Bali kalau nggak salah ya. Ada beberapa provinsi yang bergabung bersama-sama waktu itu membahas tentang akhir zaman. Yang khotbah waktu itu Om Mande. Nah disitulah saya ketemu suami saya. Tapi kalau ngomongin soal ini, 5 kaset juga. 5 kaset. Nanti nextnya ceritanya di YouTube Tante Ana ya guys, buat yang penasaran. 5 kaset tahun hidup tahun 90. Dulu Tante waktu ketemu sama Om Filemon itu tahun berapa sih Tante? Ya itu tahun 98. Saya doa puasa selama kurang lebih 1 tahun. Sejak ya itulah pengalaman secara pribadi ya, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu, yang akan mempengaruhi masa depanmu. Jadi penting banget supaya kita bisa mengalami Tuhan, supaya ketika kamu berjumpa seseorang yang datangnya dari Tuhan, kamu siap. Betul. Rasanya itu spesial banget. Spesial banget. Karena untuk naklukin satu bapak ini bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah ya. Perkaranya besar. Iya. Makanya tipsnya tuh harus berjumpa dengan Tuhan dulu. Oh yes. Makanya coba tanya, kalau misalnya apa sih yang membuat Om misalnya gitu kan suka sama Tante, suka sama saya, itu saya suka teringat apa sih gitu. Dia bilang ada Yesusnya yang luar biasa. Ada Yesus di tengah-tengah perjumpaan mereka guys. Sweet banget deh. Bukan cuma ada Yesus dalam perjumpaan, tapi dalam diri kita. Betul. Nampak sekali Yesus itu nyata gitu. Terus satu lagi yang bikin katanya suami saya tersepona, saking terpesonanya
saja terpesona kepala. Jadi malu-malu nih. Dia bilang, yang lain udah tumbang, kamu tetap semangat. Haleluya. Haleluya. Jadi, hei para cewek-cewek, jangan cuma ngandelin dandanan doang, Tuh. tapi perlu yang namanya semangat, Tuh, semangat. mandiri, Tuh. percaya diri, dan takut akan Tuhan. Amin. Itu yang paling utama, Tante. Oh ya, dan mungkin aku tuh sempat ngebayangin Tante waktu Om ketemu Tante, dia nyanyi kulihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Salah juga. Salah juga. Nyanyinya apa dong Tante? Nyanyi Jawa gimana Pak nyanyinya? Coba dari belakang boleh nyanyi. Lain tawang ono lintang Rahayu Aku ngenteni tekamu. Jadi artinya apa katanya Pak? Artinya Tolong apa? dijelaskan sedikit Om. Ya ada bintang dan aku menunggu-nunggu kamu. Aduh, so sweet Anak banget. yang cantik. So sweet banget. Tapi tetap satu tips buat kalian yang masih jomblo guys. Kalau kalian ingin berjumpa dengan kasih kalian, berjumpa dulu dengan Tuhan. Bener, Betul. takut akan betul Tuhan dulu banget. ya guys. Nanti Tante aja perlu menunggu 1 tahun, perlu ada pengorbanan 1 tahun loh Iya. untuk berjumpa dengan kasihnya. Kalian tenang saja. Kalau kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Kalau masalah jodoh ini saya paling Oke. Balik lagi tentang berjumpa dengan Tuhan ya Tante. Iya. Kan kadang anak-anak muda nih kan banyak kegiatan, banyak kesibukannya sama kayak Tante lah. Sering berkarya, sering sibuk, atau mungkin kan ada juga mereka yang sering pacaran dan segala macamnya. Ada juga mungkin anak-anak muda yang sering ngalamin masalah. Apalagi sekarang lagi masa krisis, lagi masa pandemi gitu kan. Kayak ngerasa sulit aja gitu berjumpa dengan Tuhan. Kayak waktu dulu aku ya pertama kali aku tuh berjumpa dengan Tuhan tuh waktu aku ikut youth camp waktu masa SMP. Di situ bener-bener kayak aku ngerasa God is really good for me. Kayak berjumpa dengan Tuhan tuh benar-benar berharga dan benar-benar spesial buat aku, dan aku merasa aku diubahkan dengan Tuhan waktu saat itu aja. Beberapa tahun kemudian kembali lagi dari lahir baru kembali lagi jadi lahir lama Tante, jadi manusia lama Tante. Kan tuh pasti kebiasaan anak-anak muda zaman now tuh Tante. Betul. Gimana sih cara kita itu tetap berkomitmen seperti Tante tadi, tetap kayak stay on track dalam perjumpaan dengan Tuhan lah, tetap takut akan Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, biar kita tuh bisa kayak aku nih anak Tuhan gitu, aku nggak mau lari-lari lagi, aku pengen terus lahir baru seperti yang Tante bilang gitu. Gimana caranya? Ya, setiap orang pasti ada up and down-nya ya. Betul. Terlepas dia mau anak Tuhan, anak zaman now, zaman yang jadul gitu kan, sama aja sebenarnya. Nah, cuman satu hal yang kalau saya secara pribadi, setiap orang yang mengalami pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang asli ya, asli dalam arti kata bukan main perasaan, tapi betul-betul dilawat Tuhan, jangan takut. Meskipun up and down, tetap Tuhan akan lawat, Tuhan akan topang, Tuhan akan, karena memang udah janji Tuhan, aku akan pegang tangan kamu gitu kan. Jadi ya alamilah pengalaman perjumpaan secara pribadi itu dengan Tuhan, dan yang pastinya kita harus juga jaga. Makanya dibilang kan, jangan sampai kita kehilangan cinta mula-mula itu. Betul. Jangan cinta mula-mula yang istilahnya berkobar-kobar di awal, ya, padam. tapi kemudian lambat laun menyurut. Makanya tadi malam juga saya sudah bikin itu renungan, karena saya tiap hari bikin renungan dan saya kirim di Facebook, kirim di teman-teman WA gitu kan. Itu tentang Rasul Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Allah itu roh. Nah, kita ini sebenarnya manusia roh yang tinggal di dalam daging, punya jiwa. Jiwa itu apa sih? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jangan dibalik ya. Jangan kita nih manusia daging yang di dalamnya ada roh, punya jiwa. Bukan. Kita ini manusia roh, ya, yang tinggal di dalam daging, supaya kita nggak ngambang kan. Kalau ngambang kan repot juga gitu kan.
yang punya jiwa. Jadi pikirkan itu, renungkan itu, Allah itu roh. Jadi kalau kamu mau tetap bersemangat, kasih asupan banyak-banyak untuk manusia roh. Asupannya apa? Yang pertama adalah firman Tuhan. Pastinya, pasti banget. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu juga ada di video YouTube saja saya ya. Jadi boleh nanti dibuka konten YouTube Anne Agustine, komplit banget. Tips-tipsnya ada tentang firman Tuhan apapun gitu kan, belum apapun sih sebenarnya, tapi yang pastinya bisa memberkati anak-anak muda lah ya. Itu aja. Yang pastinya hidupkan manusia rohmu, beri masukan, asupan, berikan makanan untuk manusia rohmu supaya dia tetap hidup. Amin. Amin. Ya dong. Tuh. Kalau kamu makan ketoprak, makan pizza, makan apa, itu kan buat badan aku. Tubuh daging kamu kan tambah gendut, tambah ya kan, tambah cabi. Tapi kalau yang buat jiwa, itu kenapa orang makanya suka sekali sekolah, belajar. Betul. Atau mereka kan ini hobi mereka ya, suka sekali. Yang hobi mancing lah, hobi belanja. Nah itu untuk jiwa, makanannya jiwa. Tapi untuk roh, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, doa puasa, ya kan? Dan kalau yang sudah penuh Roh Kudus, berdoalah banyak-banyak dengan roh, dengan bahasa roh. Itu akan menghidupkan. Dikatakan berdoa di dalam roh itu menghidupkan, membangkitkan, menguatkan manusia roh kamu. Itu yang membuat kita punya hubungan dengan Tuhan semakin intim. Amin. Amin. Terus tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol soal yang agak gimana ya, agak permasalahan gitu kan, permasalahan anak muda gitu. Cuman kalau misalnya in case-nya kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita sudah mengalami Tuhan, dan kita sudah benar-benar intim dengan Tuhan gitu sebagai anak muda. Cuman kan seperti Tante bilang kan, anak muda pasti suka up and down, suka agak galau-galau gitu kan Tante. Gimana selanjutnya, langkah selanjutnya sebagai kita anak-anak muda biar kita itu gak ngerasain up and down lagi, biar kita tuh tetap berkomitmen untuk stay on track dan tetap ngerasain ini loh, setiap hari kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan setiap hari, malah kayak setiap saat kita ngapain aja tuh bisa berjumpa dengan Tuhan, Tante. Kalau Tante sendiri gimana caranya Tante untuk setiap hari itu berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan Tante? Bangun hubungan. Bangun hubungan. Karena kalau kamu kayak saya dengan suami, setiap hari bertemu, setiap hari kita harus ngobrol, setiap hari kita harus melakukan aktivitas yang sama gitu kan. Itu yang membuat kita semakin dekat. Begitu juga hidup kita dengan Tuhan. Ya, pokoknya kalau kita ingin semakin dekat, tidak up and down, yang pertama pasti bangun hubungan. Yang kedua, pastikan kamu mau berakhir di mana. Jangan cita-cita masuk ke sorga, kelakuan lu. Nah, kan? Halo, anak-anak kamu muda, coba dipikirin. Jangan cuman pengen masuk sorga, tapi kelakuan neraka. Nah, jadi kalau kamu ingin berakhir di sorga, lakukan citra hidup seperti Kristus gitu kan. Ya suka nggak suka, mau nggak mau. Cuman itu gitu loh, yang membuat kita akhirnya, oh ya tujuan kita kemana nih? Kalau kita punya tujuan, ya kamu tujuannya mau kemana? Ke surga kan gitu. Nah tapi sebenarnya tujuan surga itu kan bukan tujuan sebenarnya. Surga itu adalah akibat kalau kita menghidupi tujuan yang kita mau tuju, yaitu apa? Kita mau menjadi seperti Yesus. Amin. Tujuan kita orang Kristen harus menjadi sama seperti Yesus. Kalau sudah sama seperti Yesus, pasti berakhir di mana? Di surga. Nah gitu maksudnya ya say. Jangan pengen ke surga kelakuannya. Nah kelakuan kita harus seperti Yesus, hidup kita harus seperti Yesus. Makanya pengalaman perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu sangat penting. Lahir baru itu sangat penting. Mengapa? Karena kita akan hidup dengan cara yang baru. Yes, betul. Dengan caranya Yesus, pikirannya Yesus, tindakannya Yesus, supaya kita berakhir di mana? Di sorga. Di sorga bersama-sama It's dengan all Yesus. about Jesus, benar nggak Stan? Nah, kan pasti kalau misalnya kita udah hidup seperti Yesus, sudah
sama-sama seperti Yesus dan bercoba dengan Yesus, pasti kita mengalami kedewasaan rohani seperti yang dari Tante bilang. Nah, apa sih ciri-ciri kedewasaan rohani menurut Tante? Apa aja ciri-cirinya? Orang-orang yang dewasa rohani dia akan semakin melekat, semakin mendekat, semakin bergantung penuh gitu sama Tuhan. Ya, bukan mandiri, bukan ya udahlah butuh apa, nggak perlu, maksudnya nggak perlu dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Justru ketika kita membutuhkan apa saja, saya dari awal mau bekerja ya di Bandung, waktu itu saya pengen bekerja di Bandung, saya doa puasa, saya sekolah Alkitab, saya hidup penuh dengan doa puasa, saya mau menikah, pengen bertemu dengan calon suami, juga doa puasa, kemudian mau ke tempat pelayanan, sampai sudah dia di tempat pelayanan, sampai hari ini pun kami terus doa puasa. Doa puasa itu untuk apa sih? Membangun hubungan. Doa itu kan hubungan dua arah, bukan satu arah. Kita ngobrol sama Tuhan, kita bicara sama Tuhan, kita betul-betul bergantung penuhlah sama Tuhan, tanya apa aja sama Tuhan. Sampai kalau kata suami, dulu Tante pengen beli sepeda, suami bilang orang meminta motor gitu kan, tapi saya bilang lah saya kan nggak bisa naik motor, saya cuman bisanya naik sepeda waktu itu. Jadi saya pun untuk dapetin sepeda itu doa gitu loh. Dan puji Tuhan, ada orang tiba-tiba, Bu, waktu ditanya enggak, waktu pertama kali ditanya sama si Om, emang udah punya uangnya mau beli sepeda? Ya ada sih 150.000, kasihan deh lo. Harga sepeda gak tahu waktu itu berapa, tapi itu tahun 2000 ya. Kemudian suami bilang, nggak cukup Bu uang segitu, ya pokoknya nanti pasti Tuhan sediakan, gitu kan. Dan puji Tuhan, malam setelah tadi siang istilah kita cerita gitu kan, sore-sore ada yang datang, tetangga, Bu Ana, katanya Bu Ana butuh sepeda ya. Saya pikir dia mau nawarin sepeda bekas untuk dibeli gitu kan. Ternyata dia bilang, iya Bu, berapa? Dia bilang, nggak usah bayar, buat Ibu Ana aja. Itu sepedanya masih bagus dan sesuai dengan yang saya mimpikan gitu lah. Sampai punya motor, kemudian punya rumah, bisa di ruko sekarang gratis, semuanya serba gratis. Itu cuman ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi orang semakin dewasa rohani itu bukan semakin sok jago, bukan, tapi semakin bergantung penuh sama Tuhan. Begitu ada masalah, begitu ada kerinduan, itu nggak lari kemana-mana, nggak cerita ke siapa-siapa. Yang pasti orang dewasa rohani akan cerita sama Tuhan. Cari Tuhan sampai Tuhan bicara. Makanya kalau orang bilang ora et labora, berdoa dan bekerja, ya. Berdoa dulu, berdoa itu artinya apa? Kamu bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan sampai Tuhan bicara. Jangan kamu dulu yang terus ngomong gitu kan. Sampai kamu dengar suara Tuhan, Tuhan bilang apa, nanti kamu kerjakan. Ada satu kesaksian, kalau boleh nih, waktunya masih ada. Boleh, nggak apa-apa, lanjut aja. Ini sangat berkesan sekali. Untuk setelah dapat sepeda, kita kan rindu punya AC. Jadi waktu saya ajak satu tetangga, Bu, kita ada ibadah di rumah. Waktu itu dia langsung bilang, maaf ya Bu Ana, kalau nggak pakai AC badan saya gatel. Darah Yesus. Saya bilang, sembuh kali kau gitu kan, belum tahu siapa Yesusnya ini. Saya sampai gini, Tuhan mau beli AC duitnya dari mana gitu kan, tapi nggak enak banget dihina kayak begitu gitu kan. Itu penghinaan secara halus gitu kan, karena kita memang cuma pakai kipas angin jadul juga gitu kan. Tapi dari situ saya berlutut di hadapan Tuhan, saya doa puasa. Orang nggak bilang doa puasa melulu, lah itulah cirinya orang dewasa rohani. Dia nggak cerita ke siapa-siapa, sakit hati dia bawa kepada Tuhan. Sakit hati bukan untuk balas dendam, bukan, tapi untuk menyatakan kehebatan, kemuliaan Tuhan. Saya harus mengalami Tuhan setiap hari bersama Tuhan gitu kan. Jadi selama beberapa hari saya doa puasa dan Tuhan itu bicara. Jadi hati-hati kalau dibilang Tuhan udah nggak pernah bicara, sangat salah.
Tuhan sampai hari ini terus bicara dan akan bicara. Dalam doa itu Tuhan bilang, Ana sekarang bangun, telepon saudara kamu yang namanya Desi. Wih, saya bilang, nanti dulu Tuhan, Desi itu ada 2, sepupu dari mami dan sepupu dari papi. Tuhan suruh yang mana nih? Itu benar-benar. Tuhan bilang, dari papi kamu. Dari papi saya kan dia masih budak. Telepon sekarang Desi. Akhirnya saya telepon. Kayak orang bego kan sebenarnya. Tapi kalau orang yang bangun hubungan dengan Tuhan, dia akan peka sekali suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana suara hati, mana suara setan. Dia tahu. Akhirnya saya telepon. Di telepon itu diangkat sama kakaknya, namanya Yana. Dia bilang begini, Ci, ini Jana. Iya, kamu punya nomor teleponnya Desi enggak? Dia bilang, tadi si Desi telepon ke sini. Desi udah nggak tinggal di sini, dia udah punya suami. Tapi dia tadi tanya, katanya, nah kamu punya nomor telepon Ci Ana enggak? Terus saya bilang, dia tanya dulu, Ci, emang udah ditelepon si Desi? Ya belum lah, kan saya tanya kamu. Akhirnya, ini Ci, dikasihlah saya nomor teleponnya dia. Ini saksinya ada suami saya. Terus suami saya ketawa, Allah paling nanti dikasih, enggak, pertama bilang gini dulu, waktu saya telepon Desi, nanti diedit ya tuh. Waktu saya akhirnya telepon si Desi itu, hey Desi, ini Jana, hey Jana, gitu kan, Ci, gini, saya itu kok digerakkan Tuhan untuk memberkati Cici, dia bilang gitu. Wih, saya langsung tembak aja. Iya, saya mau beli AC. Waduh, kalau beli AC kayaknya nggak cukup deh Ci uangnya. Ya pokoknya berapa aja, saya bilang gitu kan. Kamu digerakkan Tuhan berapa aja. Dia bilang, ya mau minta nomor rekeningnya aja. Dikasih nomor rekening tante ke dia, dan dia bilang, nanti saya akan telepon kalau sudah dikirim. Ceritanya sudahlah gitu kan, selesai. Suami saya bilang, nanti paling dikirim 100.000. Saya bilang, ya mau dikasih 100.000, 50.000, namanya dia dikirakan Tuhan. Yang penting sudah ada dana pertama kali. Dan puji Tuhan, besoknya dia telepon, Ci, tolong dicek di rekening. Dan ada tambahan dari mama mertua saya. Dia nggak ngasih tahu jumlahnya. Begitu saya cek, 2.700.000. Wow. Waktu itu tahun 2002. Buat kita tahun 2002 berarti berapa tahun? 18 tahun yang lalu. Ya, 18 tahun kira-kira. Buat kami waktu itu uang segitu tuh sangat besar. Dan pas uang kolekte dari jemaat juga saya kumpulin pas dapat 300.000. Jadi bisa beli AC. Enggak kepanasan lagi. Karena itu semua juga benar-benar kemurahan Ya, Tuhan ya kan. betul. Jadi banyak hal dari situ, dari pengalaman itu saya terus lanjutkan. Jadi ketika ada hal orang bilang, kok kamu bisa ke ruko, kok kamu bisa dapetin ruko gratis. Itu kalau kita mau cerita itu panjang juga. Saya katakan doa puasa aja, bangun hubungan, terus hidupkan manusia roh kamu supaya kamu bisa peka, kamu ngerti apa sih kehendak Tuhan. Ketika kamu ngerti, kamu mengerjakannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Amin. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Tante, sebenarnya ini bukan pertanyaan terakhir sih Tante, cuman aku pengen Tante ngasih mungkin tips-tips ya Tante kan juga sering kasih tips-tips juga lewat YouTube, ataupun boleh kasih motivasi ataupun ayat Alkitab mungkin ke cucu yang di rumah tentang gimana sih kita untuk terus berjumpa dengan Tuhan dan juga memiliki kehidupan roh agar kita tuh selalu intim dengan Tuhan. Ya intinya hargai waktu yang ada saat ini. Jadi saya kemarin waktu ketemu dengan mami saya, dia dengan berkaca-kaca dia bilang, nah maaf ya mami nggak bisa ngasih kamu apa-apa, mami udah tua, mami nggak bisa mewariskan apa-apa. Terus saya waktu itu peluk mami saya bilang, mami nggak perlu ngasih saya apapun juga. Saya sudah sangat berterima kasih dan mami sudah memberi saya warisan yang luar biasa. Dia kaget, warisan apa? Karena mami saya dari kecil tuh sudah diajak sama mami ke gereja. Jadi teman-teman Chosen Generation yang saat ini sedang menonton nanti udah lihat gitu kan,
Bersyukurlah kalau kamu dibawa sama mama papa kamu ke gereja untuk dengar firman Tuhan, karena warisan terbesar ya untuk bisa mengalami Tuhan itu adalah iman. Amin. Ya, miliki iman. Jadi iman itu datangnya dari mana? Ya itu dari tadi yang dikatakannya ya, Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan firman Allah, firman Kristus, firman yang diurapi. Artinya apa? Firman yang berkuasa, firman yang dahsyat, yang didoakan. Jadi kalian anak-anak hamba-hamba Tuhan juga, bukan hamba-hamba Tuhan saja, anak-anak Tuhan itu punya andil besar untuk mendoakan kami hamba-hamba Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan itu bisa menjadi firman yang diurapi. Amin. Karena ketika seseorang mengenal nanti diedit. Bukan mengenal, tetapi lebih ke mengalami Tuhan, itu karena dia mendapatkan iman. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Firman Kristus bisa terjadi kalau ada yang mendoakan. Amin. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, ya. Doakan setiap anak-anak Tuhan yang memang juga seperti kamu, gitu kan, yang saat ini melayani seperti ini. Doakan supaya yang disampaikan itu benar-benar menjadi firman yang diurapi. Setiap anak yang mendengarkan firman yang diurapi pasti akan mengalami Tuhan. Amin. Dilawat Tuhan. Amin. Amin. Wow, berarti Tuhan kita tuh benar-benar luar biasa banget ya. Simpel banget sebenarnya. Warisan terbesar adalah iman. Betul. Ya. Karena dengan iman, kita akan bisa melakukan segala sesuatu. Dengan iman, firman Tuhan katakan, ini satu lagi. Kalau aku datang, kata Tuhan, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Yang Tuhan perlukan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 juga di situ dikatakan, jikalau ada orang yang berpaling kepadaku, dia harus berpaling kepada Allah itu dengan iman, karena tanpa iman Tuhan tidak berkenan. Jadi harus punya iman. Mau nangis model kayak apa, nangis ngesot sampai Bombay, nangis apalah gitu kan, termehek-mehek, enggak bakalan meluluhkan hati Tuhan. Tapi kalau kau punya iman, itu yang menggerakkan hati Tuhan. Amin. Tuhan pasti datang. Amin. Tuhan melawat kamu. Amin. Wow. Ya, mau ngalami Tuhan, miliki iman. Amin. Pokoknya hari ini aku benar-benar belajar banyak hal banget dari Tante, sampai aku tuh bingung pengen nyimpulin apa, karena semuanya tuh udah Tante kasih tahu. Cuman yang aku dapetin dari Tante, yang seperti Tante yang bilang, aku ngerasa kayak berjumpa dengan Tuhan tuh sebenarnya sebuah hal yang simple kan, yeah. Asalkan kita memiliki iman, kita tuh bisa dengan mudah berjumpa dengan Tuhan. Karena banyak banget orang di luar sana ataupun anak-anak muda di sana cuma hanya mengenal, yeah. Cuma hanya kenal, oh yaudah Tuhan seperti itu, kayak istilahnya kayak Kristen KTP doang, tapi nggak mendalami Tuhan seperti apa, nggak memahami Tuhan seperti apa. Dan aku belajar juga dari Tante dari masa muda juga, gimana cara kita berkomitmen dengan waktu, dengan hal-hal kecil, dan gimana cara kita harus selalu bergantung dengan Tuhan, harus selalu mengandalkan Tuhan di segala sesuatu, dan yang terutama tetap memiliki iman. Bener banget sih, karena iman muncul dari pendengaran, dan pendengarannya tetap dari firman Kristus. Haleluya. Dan sepertinya kita sudah sampai di akhir podcast Tante. Cuman rasanya nggak asik kalau misalnya kita nggak berdoa buat Cusin di rumah dan buat kita semua, agar kita selalu terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Boleh nanti Tante boleh pimpin kita dan Cusin di rumah untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang luar biasa hamba-Mu bersama dengan Engkau. Dan ini akan hamba bagikan dan sudah hamba bagikan. Dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan. Buat setiap orang-orang yang mendengar bahkan melihat acara ini. Semuanya mengalami dilawat Tuhan. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mendapatkan iman dari apa yang saat ini sudah hamba-Mu sampaikan. Dan mereka mengalami kedahsyatan
Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri, tetapi kami membutuhkan Engkau. Kami akan terus mengandalkan Engkau, dan kami akan mengalami Tuhan, kehebatan Tuhan, Amin. hari lepas hari, hingga kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, Amin. dan nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan kami. Berkati semua Chosen Generation yang mendengar, yang melihat, bahkan anak-anakmu, kru-kru semua yang ada di tempat ini, semuanya yang sudah bekerja, berikan mereka ya Tuhan kekuatan, kemampuan untuk terus berkomitmen, membangun hubungan. Mereka juga ya Tuhan menghargai waktu yang ada, dan mereka menabur yang terbaik, dan mereka akan mendapatkan yang terbaik yang datangnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sempurnakan doa kami, Engkau memberkati seluruh anak-anak kaum muda remaja, anak-anak khususnya yang ada di KD remaja ini Tuhan. Nama Tuhanlah yang ditinggikan dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan berkat ini. Yang percaya katakan Amin. Yeay. Dan nanti podcast kita sudah selesai dan bincang-bincang hangat dengan Tante Ana. Thanks banget Tante Ana. Sama-sama. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol banyak, sharing-sharing banyak dengan Tante Ana. Boleh kali Tante di share dulu Instagramnya ataupun YouTube-nya. Boleh di subscribe di mana Tante? Subscribe di Ana Agustin ya, Nanti di bawah sini gitu. di bawah sini. Kemudian kalau Facebook Agustina Ana Agustina aja, karena ada beberapa tapi udah penuh. Terlalu banyak penggemar. Jadi Facebooknya Ana Agustina, gambarnya saya dengan suami. Asik. Kalau Instagram saya kurang hafal. Nanti Tapi ditulis nanti di bawah boleh sini. ya, nanti di share juga. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @veriajung di bawah sini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @chosengenerationbanten. Dan jangan lupa selain subscribe YouTube Tante Ana, jangan lupa subscribe YouTube kita di tombol sebelah kanan sini di Chosen Generation Banten. Oke, see you next week and goodbye. God bless you. God bless you.